Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Senang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membaca mendasarkannya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100, Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca yang ganjil, jemaat yang terkasih akan membaca nats yang genap bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca untuk bergantian firman Tuhan ini. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tundukkan hati datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya sempurna dan besar oleh Yesus Kristus. Dan kiranya pagi hari ini kita bersama masuk di dalam persekutuan melalui kuasa Roh yang Kudus menyertai kita sepanjang ibadah awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama membawa sembah kita menyatakan kebesaran Tuhan, dan kita mengajar hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab dekat denganmu itu kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu dekat, erat kepada Engkau. Kami tahu Kau adalah kasih yang abadi. Engkau yang datang dalam setiap kehidupan kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, ini hati kami Tuhan.
mengejar hadirat Tuhan. Kami percaya Bapa dalam hidup. Ini hati kami kepadamu Tuhan, yang hadir-Mu dalam hidupku. Izinkan biarlah setiap hati kami boleh senantiasa tetap terus dan mencari Tuhan, sehingga kami boleh menemukannya dan kami bisa mengerti dan memahami bahwa hidup di luar Tuhan itu sesuatu yang sulit, yang sukar, dan yang tidak pasti. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Dia Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap iman dan percaya kita boleh menyerahkan hati kita melalui pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian hidup kami merindukan akan Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi sukacita Tuhan yang besar, yang benar, yang mengalir dalam kehidupan kami. Bila damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Pengurapan dan tuntunan pimpinan sepenuhnya Roh Kudus menguasai setiap kehidupan mereka. Sehingga pelayanan hari ini saat yang baik ini mendatangkan berkat dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah jemaat dengan berkat yang terbaik dan turun menyertai hidupmu. Kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Haleluya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata bagi hidup kita? Boleh lambaikan tangan yang percaya. Haleluya, kita semua percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus datang dan mengikuti kita. Mari bersama kita sembah Dia. Mari bersama naikkan ini. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
bersama kita bangkit berdiri. Dia Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Haleluya, sebab aku diberkati Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan memberkati setiap kami. Kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami. Mari bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melakukan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya
ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bukan tanpa alasan Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat. Itu karena Tuhan ingin setiap kita menjadi pribadi yang memberkati orang-orang di sekeliling kita. Mari bersama kita terus nyatakan bahwa Tuhan Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kita. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Bersama kita siapkan hati kita untuk terima setiap kebenaran firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
saya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Lebih lagi kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus andalkan melebihi mari bersama kita bangkit berdiri. Yesus hanya Kau yang percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Bapa, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau sumber berkat kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk nikmat berkat yang Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan dari hidup kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami saat ini akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman atas kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara atas kami. Engkau tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti setiap ayat firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berfirman atas kami saat ini. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca saling bergantian ayat-ayat ini. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap. Abram dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sepanjang minggu ini kita akan belajar mengenai satu tema, engkau akan menjadi berkat. Ada di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita bersyukur karena kita adalah keturunan Abraham. Mengapa kita keturunan Abraham? Mengapa kita termasuk dikatakan sebagai keturunan Abraham? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa di Matius pasal 1, keturunan dari Tuhan Yesus itu adalah dari Daud, dari Abraham, dan dari Abraham Daud sampai ke Tuhan Yesus. Kemudian di Yohanes 1 ayat yang ke-12, ketika kita percaya, kita diangkat, kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita pun menjadi bagian dari keturunan Abraham. Apa yang Tuhan sediakan melalui ayat yang kedua ini? Tuhan katakan, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menerima berkat yang sangat besar. Dan diakhiri pada ayat yang kedua, engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, ini satu misi yang Tuhan berikan ketika Dia melimpahkan segala berkat kepada Abraham. Ketika Tuhan menyediakan berkat yang sungguh besar kepada Abraham, Dia menaruh misi, Tuhan menaruh misi kepada Abraham dan keturunannya untuk kita menjadi berkat. Mari kita akan lihat beberapa ayat yang mendukung akan ungkapan ini atau misi Tuhan ini. Nah, dalam bahasa Inggris biasa kita mendengar kata blessed to be a blessing atau diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati bukan untuk apa-apa, bukan untuk tujuan kita pribadi, tapi blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kita akan melihat 3 ayat. Hal yang pertama atau ayat yang pertama, sebelumnya kita akan melihat arti kata barak, arti kata berkat dalam bahasa Ibrani. Arti kata berkat atau berkat dalam bahasa Ibrani memakai kata barak, yang artinya di situ berhubungan dengan kesejahteraan kita, berhubungan dengan kesejahteraan kita, kemudian kenikmatan yang bisa kita miliki. Berkat itu juga berhubungan dengan berkat
secara jasmani atau materi yang kita alami atau yang kita nikmati hari lepas hari, dan juga berkat secara rohani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, iya, mari kita akan mempelajari, ada beberapa ayat yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya sebagai referensi. Kenapa kita harus menjadi berkat? Kenapa Tuhan memberikan misi untuk kita menjadi berkat? Hal yang pertama, karena menjadi berkat adalah panggilan Tuhan. Ada di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mengapa kita menerima harus menjadi berkat, karena Tuhan memberikan panggilan kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ini bukan pilihan kita, tapi ini panggilan yang Tuhan berikan yang harus kita responi. Kemudian yang kedua, ini adalah merupakan perintah Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Ya. Selanjutnya ini adalah perintah Tuhan. Saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perintah yang Tuhan berikan yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini hal yang kedua yang dinyatakan sebagai referensi ayat untuk kita menyadari, mengerti, mengetahui bahwa apa alasan kita harus menjadi berkat. Dan hal yang ketiga merupakan hukum Tuhan tertulis di Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 3 hal yang menjadi firman Tuhan bagi kita, mengapa kita harus menjadi berkat. Tuhan memberikan panggilan kepada kita, hendaklah kamu memberkati. Tuhan memberikan perintah kepada kita, kita harus menolong orang-orang yang lemah. Tuhan katakan sebab terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan Amsal mengatakan bahwa ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah-tambah kaya. Tetapi ada yang mengirit secara atau menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur karena Tuhan memberikan bekal dalam hidup kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan. Tidak hanya Dia memberikan perintah, tetapi Dia membimbing kita terus untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini secara hukum ilahi atau dari pihak Tuhan memberikan ketetapan kepada kita. Saat ini kita akan melihat kita sebagai seorang manusia, ya, seorang manusia yang punya
punya ego, kemudian kita tinggal sebagai makhluk sosial yang di sekitar kita ada banyak orang. Tetapi ada pilihan atau ada perenungan bagi kita. Seringkali orang harus berpikir, apakah kita lebih baik tangan ada di bawah atau tangan ada di atas. Kira-kira kita mau pilih, apa yang kita pilih, tangan yang ada di atas atau tangan yang ada di bawah. Kemudian lebih bernilai atau lebih hebat mana? Orang yang memberkati atau orang yang diberkati? Orang yang diberkati atau orang yang memberkati yang lebih hebat? Ya, secara manusiawi seringkali kita harus berpikir atau merenungkan hal ini untuk menjadi motivasi kita, bukan hanya dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita sebagai manusia. Lebih baik mana orang yang menadahkan tangannya apa orang yang di atas tangannya? Lebih hebat mana, lebih bernilai mana orang yang bisa memberi, mampu memberi atau orang yang menerima? Saya yakin kita semua setuju dengan hal yang baik, yaitu kita lebih baik memberi daripada menerima. Kita lebih baik tangan ada di atas daripada tangan ada di bawah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita lihat bahwa saat kita mau memberi, saat kita mau berbagi, saat kita mau menjadi berkat, itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita, ada banyak kendala, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, di sini ada paradigma kita melihat bagaimana kehendak dunia respon terhadap berkat dan kehendak Tuhan respon terhadap berkat yang Tuhan berikan. Kalau kehendak dunia, saat kita dilimpahi berkat oleh Tuhan, itu menjadi harta, menjadi kekayaan, menjadi sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam kehendak Tuhan, Tuhan menghendaki kalau berkat itu tidak menjadi kekayaan kita semata, tetapi dijadikan menjadi berkat. Kemudian berkat secara duniawi akan meningkatkan, kita merasa itu akan dapat dipakai untuk meningkatkan status sosial kita. Harus membuat kita menjadi tidak lagi di bawah, tapi dengan harta, dengan kekayaan, orang berpikir status sosial kita akan lebih naik. Begitu juga jabatan dan harta yang kita miliki menurut kehendak dunia itu akan menjadi kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kemudian fokusnya untuk kita, dan itulah hikmat dunia. Sebaliknya kehendak Tuhan dijadikan menjadi berkat, dan berkat Tuhan dipakai untuk menjalankan rencana Tuhan. Kehendak Tuhan juga berkat yang kita terima dipakai untuk pengabdian atau pelayanan, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, beberapa hal yang menjadi pikiran seseorang di dalam menanggapi berkat akan mempengaruhi bagaimana orang itu akan memakai berkat. Saat kita hanya memiliki kehendak dunia, maka orientasinya seperti yang tertulis di atas. Atau saat kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita mengikuti jalur yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa semua ini dipengaruhi oleh musuh terbesar. Saat kita mau menjadi berkat, musuh terbesar adalah mementingkan diri sendiri atau berfokus kepada diri sendiri. Kita selalu bergumul
dengan kehendak Tuhan dan kehendak manusia, kehendak Tuhan dan kehendak diri kita. Kata-kata yang dilontarkan oleh Roh Kudus atau kata-kata yang dilontarkan oleh diri kita sendiri. Selalu ada persaingan, selalu ada perbantahan, selalu ada peperangan di dalam kehidupan kita pada saat kita mau menjadi berkat. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita bisa, mampu menjadikan kita orang-orang yang menerima berkat, tetapi kita juga membawa berkat kepada setiap orang. Saya ingat satu pujian, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Kita kosong datang ke dalam dunia ini, dan waktu kita kembali, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Kita harus ingat bahwa hidup ini hanya satu kali. Hidup yang Tuhan anugerahkan itu tidak akan diulang. Pada saat kita merasa, oh saya mau mengulangi kehidupan kita, tidak akan pernah bisa. Mari kita akan merenungkan waktu yang sangat singkat. Kita akan merenungkan waktu yang tidak pernah akan diulang. Hari ini tanggal 13 Juni 2021, saat yang seperti ini tidak akan pernah diulangi. Sebab itu biarlah kita mau merenungkan apa yang menjadi misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan segalanya dalam kehidupan kita, termasuk keselamatan kekal yang sudah kita miliki. Secara pasti kita akan menjadi pewaris kerajaan sorga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau merenungkan beberapa hal, respon kita. Kalau kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau, kemudian apa yang secara dunia katakan terhadap berkat, kemudian saat ini kita akan merenungkan atau kita akan mengambil sikap atau mengambil keputusan apa yang akan kita putuskan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan atau berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris tadi ungkapan blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Maka kita harus memproduksi apa yang kita terima. Kita terima berkat, kita terima sesuatu dari Tuhan yang begitu melimpah, itu akan kita produksi. Kita akan hasilkan menjadi berkat lagi. Apa yang kita terima, berkat yang kita terima, kita mau hasilkan sebagai berkat. Kita mau memproduksi sebanyak-banyaknya berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu contoh artikel yang saya baca, next. Ada seorang bernama Bill Gates, dia pernah dicatat sebagai orang terkaya di dunia. Dia pemilik perusahaan Microsoft yang seringkali kita temui di laptop atau di komputer kita. Perangkat lunak yang sering kita gunakan yaitu Microsoft. Gates punya kekayaan ratusan triliun, ya, ratusan triliun rupiah kalau dirupiahkan, bahkan ribuan. Saya hanya mengambil satu artikel, mungkin kenyataannya tidak sama dengan itu, mungkin lebih atau kurang, ya. Tetapi yang saya ambil dari pelajaran dari Bill Gates, dia seorang yang seringkali membagikan hartanya untuk menyumbangkan dana melalui kegiatan sosial. Kemudian Bill Gates juga banyak memberikan ilmu
pada masyarakat secara gratis melalui program-program edukasi. Yang disumbangkan Bill Gates adalah sebesar 45,6%, yaitu hampir setengah dari kekayaannya. Jika dirupiahkan, sumbangan Gates mencapai 572 triliun. Selanjutnya dicatat, Gates dan keluarganya terus melakukan hal ini, melakukan kegiatan sosial. Ditanya, Gates, kamu agamanya apa? Kemudian Gates menjawab, saya dibesarkan di tengah keluarga pengikut Kristus, atau mereka seorang anak-anak Tuhan. Mengapa kamu melakukan kegiatan sosial yang sebesar ini? Ditanya Gates, kemudian dia menjawab, karena pengaruh nilai agama yang saya terima melalui apa yang saya percaya. Gates mengungkapkan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sampai saat ini dia masih tercatat 10 besar orang terkaya di dunia. Sekalipun 20 tahun kira-kira dia sudah pensiun sebenarnya. Tetapi hartanya itu bisa dideteksi per detik ya, menurut informasi per detik hartanya itu terus mengalir dan mengalir. Nah, ini satu contoh yang seorang anak Tuhan yang berbuat kebaikan kepada orang. Secara manusia kita rugi, secara manusia kita berkurang, secara akal kita harus punya hitung-hitungan. Tetapi apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan Gates itu diungkapkan dan menjadi teladan yang bisa kita teladani pada saat ini. Dia menghasilkan, memproduksi berkat, ilmu pengetahuan. Dia sekolah di Harvard, dia lulus, kemudian dia mampu mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya menjadi berkat yang sungguh besar. Pada saat ini kita merenungkan bahwa siapapun kita, seberapapun aset yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan berarti kita harus seperti Gates triliunan, kita harus mengusahakan dan menyumbang, tetapi di sini dikatakan 45,6% dari kekayaannya itu diberikan kepada orang lain. Saya ingat janda di Sarfat. Janda di Sarfat juga memberikan semua apa yang dia miliki, dan Tuhan terus memberikan dan memberkati janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal yang pertama kita mempelajari bahwa kita harus menghasilkan berkat. Berkat yang kita terima diproduksi kembali menjadi berkat. Hal yang kedua, saya akan lebih cepat. Yang kedua, hasilkan nilai kehidupan yang benar. Yang pertama tadi hasilkan berkat, menjadi berkat, hasilkan nilai kehidupan yang benar. Satu contoh, Sakeus, ya. Sakeus kita tahu dia orang pendek yang naik ke atas pohon karena dia mau melihat Yesus. Kemudian apa yang Sakeus alami ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bertobat dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Sakeus katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini pertobatan yang Sakeus alami. Ini hati Sakeus yang diberikan kepada Tuhan. Dia katakan, separuh dari harta milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, karena dia seorang pemungut cukai, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Nilai kehidupan yang dimiliki oleh Sakius sungguh sangat mulia, sungguh sangat bernilai tinggi. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak lagi memikirkan apa yang harus dia nikmati di dalam dunia, tetapi kekurangan hal-hal yang tidak berkenan pada masa yang lalu dia ganti dengan hal yang menjadi berkat, bukan saja untuk Tuhan tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan hal yang terakhir, hasilkan iman dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Kita percaya kalau kita memberi, kita akan diberi kelimpahan. Kita percaya menebar harta tidak akan pernah habis. Secara teori kita belajar bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita hafal filosofi ini. Kita ingat filosofi ini. Kita tidak pernah lupa, tetapi bukan hanya dalam perkataan. Pada saat kita mau menghasilkan iman, kita tidak hanya dengan teori, perkataan yang kita percaya, tetapi kita mau berbuat segala sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, mari bersama kita hargai siapa kita, kemampuan yang ada pada kita, siapa kita, apa yang kita miliki, siapa kita, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, puas dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Saat kita tidak bersyukur, saat kita tidak puas, kita mau berfokus kepada apa yang orang lain buat untuk saya, bukan apa yang saya buat untuk orang lain. Ketika kita tidak bisa bersyukur, ketika kita tidak bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita terus akan menuntut, kita terus akan gersulo. Apa yang orang lain sudah berbuat terhadap saya, kenapa saya harus dituntut melakukan sesuatu kepada orang lain. Biarlah renungan pada pagi hari ini mendorong kita selalu untuk ingat tema firman Tuhan, kamu akan menjadi berkat. Kita akan bersama berkata, saya akan menjadi berkat. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya mohon Pak Didi akan berdoa. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Pagi ini Tuhan Kau mengajarkan kepada kami akan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup menjadi berkat. Sebagaimana perjanjian yang Abraham terima dari Engkau. Tidak saja membuat nama Abraham menjadi masyhur, tetapi juga keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Bahkan melalui Abraham, seluruh orang-orang di muka bumi ini akan diberkati. Itu adalah panggilan Tuhan, itu adalah merupakan janji Tuhan. Kami sebagai keturunan Abraham percaya bahwa janji Abraham adalah janji untuk hidup kami. Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami dimotivasi, disemangati, bahkan kami terus untuk diyakinkan bahwa satu kali kami hidup, ialah hidup kami boleh menjadi berkat. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak hal yang kami boleh alami. Namun biarlah pagi hari ini kami mau menghasilkan berkat untuk berkat. Kami mau menghasilkan Tuhan, bukan hanya sekedar iman melalui perkataan tetapi juga perbuatan. Terlebih kami akan menghasilkan sesuatu hidup, yaitu sebagaimana kebenaran, bukan sebuah teori yang kami bangun. Bapak berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Lena yang sudah melayani kami, biar firman ini akan terus memberi pelajaran dasar hidup kami sebagai orang-orang yang siap untuk menjadi berkat. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar akan firman-Mu, biar kebenaran firman ini akan terus mendorong dan meyakinkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi doa untuk kebenaran firman-Mu kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita dan juga setiap hamba Tuhan yang sudah boleh melayani kita, lebih juga untuk Ibu Pendeta Lina yang sudah melayani kita pada ibadah pagi ini, nanti ibadah jam 8 dan jam 10. Doakan untuk ibadah minggu depan, kita akan undang untuk tamu untuk bisa melayani kita di dalam ibadah pagi jam 6, jam 8, dan jam 10 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Saribun. Biar Tuhan juga memberkati untuk pelayanan ini. Bersyukur untuk ibadah di Pos PI Harjosari yang sudah dimulai dari minggu kemarin sebagai yang pertama, dan hari ini juga akan dilaksanakan ibadah nanti jam 5 sore di Pos PI Harjosari, dan juga tetap ada ibadah online jam 5 sore di tempat ini. Saya berharap untuk kita tetap menjaga kesehatan, bahkan terus untuk bersemangat bahwa pandemi belum berakhir. Justru hari-hari ini semakin luar biasa, ya, semakin luar biasa. Itu sebabnya saya minta kepada jemaat, ya, silakan kita hadir dalam ibadah, lalu juga kemarin dalam pelayan mimbar, latihan tetap berjalan seperti biasa semua kegiatan, tapi prokes kesehatan tetap berjalan, pakai masker semua, lalu juga jam malam dibatasi, sekarang tidak boleh kegiatan lebih dari jam 9. Ya. Hari ini juga saya dapat informasi satu teman, juga dia sebagai seorang bapak rohani, gembala sidang, ketua sinode GBIS beberapa kali di gereja GBIS Cepu, yaitu Pendeta Dr. Gideon Siregar, pulang ke rumah Bapa di surga. Dan hari-hari ini juga saya terus untuk mengupayakan, bahkan yang kami sedang hadapi khususnya di wilayah, khususnya Perumda sendiri, makin bertambah, ya, untuk COVID-19 ini. Ada yang satu keluarga 6 orang, ada yang 5 orang, ada yang 1 orang, dan ini menjadi pergumulan. Maka saya tegaskan kepada jemaat, jaga kesehatan dan prokes kesehatan dengan baik, lakukan aktivitas dengan baik, tetapi tetap kita jangan membangun ketakutan, tetapi terus untuk mawas diri, karena COVID-19 ini belum berakhir. Besok hari Senin juga kami dari Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda, lalu dari seluruh, kita akan adakan doa di pendopo Bupati untuk COVID-19 ini. Ya itu saja mungkin apa yang menjadi harapan himbauan kepada saya, khususnya juga guru sekolah minggu, tolong untuk anak-anak ditertibkan, dijaga, dinasihati supaya mereka tetap hidup dalam ketertiban, di dalam prokes untuk kesehatan yang ada. Iya, mungkin ada binus yang bisa ditayangkan, silakan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan oleh pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka, dan jam 5 sore akan dilaksanakan secara online di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Mari ikuti dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang dilaksanakan setiap hari Kamis secara live streaming di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Sekian binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan untuk menutup untuk ibadah kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini yang Tuhan Kau sudah memberkati kami, dan Kau mengingatkan kepada kami panggilan hidup untuk menjadi berkat. Tidak saja untuk diri kami, tetapi untuk orang lain di sekeliling kami. Roh Kudus, sanggupkan kami, tuntun bawah hidup kami dengan firman yang kami dengar untuk pagi ini, mendorong dan memotivasi kami untuk kami melakukan sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, ketetapan Tuhan, dan biarlah itu menjadi bagian untuk hidup kami. Kami teringat pagi ini untuk kesehatan Ibu Eni, kami terus berdoa di dalam nama Yesus,
Di tengah situasi kondisi yang dihadapi Tuhan, Kau tidak meninggalkannya. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa menolong dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa pagi hari ini, anugerah dan kasih karunia Tuhan turun dan memberkati. Kesehatan untuk Ibu Sukarta juga dalam tangan-Mu, Tuhan menolong dan memberkati. Ibu Suharyanto, terus kami juga berdoa di dalam anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Jika Tuhan Engkau sudah memelihara dan menolong Ibu Sri Widyastuti, Tuhan juga akan menolong Ibu Suharyanto di dalam kehidupan. Iman yang Kau miliki di dalam Tuhan dahsyat dan lebih daripada hal-hal yang ada dalam dunia. Kami juga berdoa, kami terus membawa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk kesehatan, untuk saudara-saudara kami, Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan untuk Pak Sapil. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Matius Rebin dengan segala anugerah, Tuhan juga memberkati. Ibu Kardiman, kami terus berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Tuhan Yohanes Edi, kami juga terus berdoa untuk kesehatannya di dalam kasih setia Tuhan. Kau memberkati dengan luar biasa kesehatan Bu Deni, Ibu Susanto, terlebih juga Ibu Handoko, Tuhan juga menjamah dengan segala anugerah kasih setia Tuhan turun dan memberkati. Kami juga berdoa di dalam segala berkat yang terbaik dan turun dan menyertai. Untuk Pak Haryanto Himawan, kami juga berdoa untuk persiapan untuk operasi yang dihadapi Pak Anto. Kami terus berdoa untuk terapi yang dihadapi. Kami berdoa di tempat ini, Tuhan Engkau menolong dan memberikan anugerah dan kasih setia Tuhan datang, turun dan menyertai. Di tempat ini kami berdoa untuk supaya kami lihat Tuhan juga menolong di dalam anugerah Tuhan. Kasih Tuhan menjamah melawat dalam kehidupannya. Bapak, kami terus berdoa menyerahkan pergumulan, ada banyak saudara-saudara kami di tengah pergumulan, di tengah setiap hal yang mereka hadapi. Kami minta segala anugerah dan kasih setia Tuhan turun dan memberkati dan menyertai untuk setiap kehidupan mereka yang ada di dalam setiap keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami dalam proses studi, belajar yang masih terganggu dan tidak menjadi hal yang terbiasa bagi mereka. Kami percaya pemeliharaan Tuhan atas anak-anak kami, menolong mereka dalam proses belajar dengan baik. Kami berdoa yang sedang untuk bergumul, untuk tes, untuk ujian, Tuhan juga menjamah dengan segala berkat dan anugerah dan memberikan hasil yang terbaik bagi kehidupan mereka. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, segala anugerah kasih setia Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tengadahkan kedua tangan kita, pulanglah dan terima berkat yang benar besar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Jemaat bersama-sama dengan saya menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati damai surga, sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah berkat yang besar, benar yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam hidup kita, kami sedang berdua tangan kita, kasih Tuhan besar dan ajaib mulia selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Tuhan yang kekal, Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.